Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruqayatul Widad dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 31. Pada pembelajaran video kali ini, di mana saya akan membahas mengenai indera penglihatan, yaitu berupa mata. Sebelum itu, kalian tahu kan bahwa halnya panca indera pada manusia itu dibagi menjadi beberapa macam. Di antaranya yaitu jadi panca indera pada manusia yaitu ada indera pendengaran berupa telinga, indera penciuman berupa hidung, indera peraba berupa kulit, indera pengecap itu lidah, kemudian ada indera penglihatan yaitu mata. Nah, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai mekanisme dari penglihatan yaitu berupa mata. Nah, jadi yang berperan penting dalam proses penglihatan kita itu adalah bola mata. Nah, di sini pertama, cahaya akan masuk melalui kornea. Kornea ini merupakan bagian luar pada bola mata yang transparan. Nah, selanjutnya dari kornea, cahaya akan masuk diteruskan ke dalam rongga mata oleh pupil. Pupil merupakan lubang di tengah bola mata yang dibentuk oleh iris. Jadi pupil ini di mata kita itu berbentuk warna hitam dan paling kecil yang ada di paling dalam ataupun di tengah. Nah, ya merupakan tempat masuknya cahaya. Dan di mana nantinya iris ini akan bekerja sama dengan pupil ya untuk mengatur banyaknya intensitas cahaya yang masuk ke dalam mata. Nah, apabila cahaya yang tersedia itu banyak, maka di sini pupil akan mengecil ya. Ini ukurannya kira-kira 2 sampai 4 mm. Sedangkan apabila pada saat cahaya yang dihasilkan itu sedikit, maka pupil akan membesar dan juga akan melebar, yakni 4 sampai 8 mm. Pupil ini dikendalikan oleh otot sfinkter yang berfungsi untuk mengecilkan pupil ketika berada di tempat yang terang, dan otot dilator bekerja dalam melebarkan atau membesarkan pupil ketika berada dalam keadaan yang gelap. Kemudian sebelum masuk ke lensa, di mana sebenarnya ada cairan mata yakni aqueous humor yang berfungsi dalam menjaga bentuk bola mata dan memberi nutrisi bagi kornea dan juga lensa mata. Selanjutnya, setelah cahaya melewati pupil, di sini cahaya akan masuk ke lensa mata yang menjadikan bayangan benda itu menjadi nyata, tegak, dan juga diperkecil. Lensa mata tersebut merupakan salah satu bagian mata yang mempunyai daya akomodasi, yaitu kemampuan lensa mata untuk mencekung dan juga memipih yang berguna untuk memfokuskan cahaya yang tepat jatuh di depan retina. Kemudian sebenarnya di belakang lensa mata itu terdapat cairan yang bernama vitreous humor yang gunanya untuk menyokong struktur lensa mata dan juga bola mata secara keseluruhan. Cairan tersebut transparan namun agak kental ya, yang kemudian cahaya ini akan masuk melalui cairan vitreous humor dan menuju ke retina. Setelah itu, bayangan di sini setelah tadinya cahaya masuk ke lensa mata, di mana bayangan akan jatuh ke bintik kuning. Di bagian bintik kuning ini atau fovea terdapat banyak sekali sel kerucut yang kemudian ini juga digunakan untuk melihat berbagai macam warna, dan apabila cahaya jatuh di fovea tersebut, maka penglihatan kita itu akan menjadi lebih jelas. Setelah itu, dari bintik kuning, cahaya akan menuju retina. Di retina ini terdapat sel kerucut dan juga sel batang. Sel kerucut ini berfungsi dalam menangkap atau merespon warna pada keadaan yang intensitas cahayanya itu terang. Namun berbeda dengan sel batang ya. Sel batang ini berperan dalam menangkap bayangan ketika intensitas cahaya itu gelap atau lemah. Oleh karena itu, mengapa pada saat kondisi yang gelap kita itu masih bisa atau masih mampu melihat bayangan kita? Jadi sebenarnya yang berperan yaitu di sini adalah sel batang. Kemudian dari retina. Setelah cahaya masuk ke retina, di sini cahaya akan diubah menjadi gelombang elektrik yang diterima oleh impuls sensorik. Kemudian di impuls sensorik ini akan meneruskan ke bagian otak, tepatnya yaitu cerebrum. Nah,
tahapan terakhir inilah yang kemudian cerebrum ini akan memproses sinyal-sinyal tersebut menjadi sebuah bayangan benda. Nah, dari situlah sehingga kita itu mampu melihat dengan jelas objek atau benda yang kita lihat. Mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.